Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Bu Dewi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan mulai belajar materi bab 4 tentang menyambut usia balik. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi bab 4, yaitu menyambut usia balik. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian balik. Balik menurut bahasa artinya sampai, sedangkan menurut istilah artinya kedewasaan bagi seorang muslim. Kemudian kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni biologi. Kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang A, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. 1. Mimpi basah. 2. Menstruasi atau haid, keluar darah bagi anak perempuan. Yang ketiga, berusia 15 tahun. A. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. 1. Mimpi basah. Mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki tidur kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani atau sperma. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tetapi sudah tergolong balik atau dewasa. Bisa terjadi pada anak laki-laki juga pada anak perempuan. 2. Haid. Secara bahasa, haid artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Biasanya terjadi ketika anak berumur 9 tahun ke atas. Jangka waktunya minimal sehari semalam. Umum terjadinya 6-7 hari, maksimalnya 15 hari. Larangan bagi orang yang berhadas besar. 1. Melaksanakan sholat. 2. Melaksanakan puasa. 3. Membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. 4. Berdiam diri di masjid. 5. Melaksanakan tawaf. Yang ketiga, berumur 15 tahun. Sempurna berumur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dengan berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, anak tersebut sudah masuk usia balik, meskipun belum mengalami tanda balik lainnya. Tata cara mandi besar. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Membersihkan tangan kiri. Menggosokkan ke tanah atau pakai sabun. Berwudu sempurna. Membasuh kaki. Menuangkan air pada anggota badan. Menyela-nyelai rambut kepala dengan air jika rambut lebat, atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Niat mandi dilakukan dalam hati pada awal basuhan anggota badan. Niat mandi wajib untuk bersuci dari haid. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardhol lillahi ta'ala. Niat mandi wajib untuk bersuci dari ihtilam. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari minal jinabati fardhol lillahi ta'ala. Kita lanjut ke materi yang B, tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. 1. Bagi anak laki-laki. Laki-laki memiliki hormon testosteron
Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. Selain itu, tumbuh juga rambut alat kelamin dan rambut ketiak. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot. Tumbuh jakun dan suaranya terlihat lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar. Gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak. Perubahan bagi laki-laki dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi wajah, ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. Tumbuh rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Badan terlihat lebih kekar dan berotot. Tumbuhnya jakun dan suaranya terlihat lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah lebih cepat. Perubahan yang kedua yaitu perubahan mental. Perubahan mental pada anak laki-laki yaitu lebih cuek, tenang, rasional, menyelesaikan masalah secara praktis. Perubahan fisik bagi anak perempuan. Pinggang dan buah dada yang mulai membesar. Tumbuh rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Mengalami periode menstruasi atau haid. Pertumbuhan badan bertambah cepat, gerak aktif, suara menjadi lebih merdu. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi yang kedua yaitu bagi anak perempuan memiliki hormon estrogen dan progesteron. Perubahan yang pertama yaitu perubahan mental. Perubahan mentalnya meliputi mendahulukan perasaan, ingin dimanja dan diperhatikan. Dalam menghadapi masalah, mudah mengadu, menangis, dan menyesali diri. Kita lanjut pada poin C, yaitu kewajiban setelah usia balik. Ketika kita sudah balik, kita berkewajiban satu, ibadah sholat fardu. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama dan sebaliknya. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Sholat diperintahkan kepada anak sejak berusia 7 tahun. Rasulullah SAW bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun. Serta pisahkanlah tempat tidur mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Kewajiban setelah usia balik yang kedua yaitu menunaikan puasa wajib. Puasa wajib atau puasa Ramadan adalah ibadah puasa yang dilakukan sepanjang bulan suci Ramadan dengan jumlah antara 29 hingga 30 hari. Umat muslim wajib menahan diri dari lapar, dahaga, dan perbuatan yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Puasa Ramadan bagi umat muslim termasuk dalam ibadah wajib yang sudah dijelaskan melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang ketiga adalah menutup aurat. Ketika kita sudah berusia balik, kita harus menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Bagi laki-laki, auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan perempuan adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Pakaian tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh dan juga bukan kain yang tipis sehingga warna kulit terlihat. Yang keempat, mencari ilmu. Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Anak yang telah balik dibebani hukum syariat. Oleh sebab itu,
Ia akan menerima balasan sesuai perbuatannya. Ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar. Dimulai dengan tekun membaca, terus berlatih, dan mengamalkan ilmunya. Apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang Bu Dewi sampaikan? Ada yang ditanyakan? Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga apa yang Bu Dewi sampaikan memberikan manfaat bagi kalian semua. Bu Dewi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.